Assalamualaikum dan hai, welcome back to Niza-san. Hai guys, apa kabar semua? Apakah kalian semua sehat sahaja? Oke, hari ini guys, Niza akan buat satu reaction yang Niza lihat video ni sedikit misterius. Lepas tu ini adalah daripada channel yang menggunakan nombor sebagai nama channel dia, iaitu 89939893116999 2B. Apakah maksud nama channel ini guys? Tolong komen di bawah. Tapi dia mempunyai konten yang sangat menarik untuk kita lihat bersama-sama. Jadi tajuk reaction kali ini adalah On The Spot, 7 peristiwa aneh di Istana Kepresidenan Indonesia. Apakah peristiwa-peristiwa aneh itu? Ayo kita lihat video ini guys. Sebelum tu jangan lupa support channel ni 89939893116992B dengan subscribe channel mereka. Walaupun video ini sudah lama daripada tahun 2014, tapi bagi Niza agak menarik untuk kita lihat semula. Jadi guys, jom. Pemirsa, tahukah Anda Indonesia memiliki 6 istana presiden yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali? Wow. Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tampak Siring di Bali. Istana Kepresidenan itu digunakan sebagai tempat resmi kediaman presiden, juga sebagai tempat presiden menggerakkan roda pemerintahan, atau menjadi tempat beristirahat tamu-tamu negara. Namun ternyata ada juga yang menyimpan cerita-cerita unik maupun kisah-kisah mistis. Lalu, seperti apa keanehan-keanehan yang terdapat di Istana Kepresidenan Republik Indonesia? Guys, kalian sudah pernah pergi melawat istana di Indonesia? Kalian pernah masuk di dalam? Komen di bawah guys. Niza ingin tahu apakah kalian pernah melawat Istana Kepresidenan di Indonesia, dan kongsikan pengalaman kalian. Benarkah Istana Negara dan Merdeka berhantu? Demi penghematan uang negara, dahulu Presiden Gus Dur memutuskan tinggal di Istana Merdeka. Meski demikian, bukan berarti keluarga Gus Dur betah. Mereka mengaku banyak diganggu makhluk halus di istana peninggalan zaman kolonial itu. Putri Gus Dur, Yeni Wahid, pernah mengaku di akun Twitternya bahwa istana yang ia tinggali sangat tidak nyaman dan seram suasananya. Bahkan sang adik Inayah Wahid sering diganggu oleh makhluk halus. Kejadian menyeramkan ternyata tidak hanya dialami keluarga Gus Dur. Sejumlah pegawai istana juga kerap mengalaminya. Bahkan saking takutnya, untuk membersihkan lantai 4 dan 5 di Wisma Negara saja tidak ada yang berani, karena takut dengan penunggu di sana yang tidak kasat mata. Menurut ajudan Gus Dur saat itu, yaitu Munib Huda Muhammad, Presiden Indonesia kelima itu tidak menggunakan cara-cara mistis untuk Wow guys, tengok dia punya chandelier tu, lampu yang di atas siling tu, betapa cantiknya. Tapi sayangnya kalau betul-betul ada perkara ataupun pengganggu di situ guys. Tapi biasalah, kita di dunia ni sebenarnya pun memang ada orang lain, bukan orang lain, memang ada jin ataupun yang lain-lain hidup bersama dengan kita guys. Mengusir keangkeran istana, melainkan dengan cara yang logis. Gus Dur membuka Istana Merdeka bagi masyarakat, sehingga di era Gus Dur, Istana Merdeka ramai dan tidak angker lagi. Nomor 2, Istana Jokowi tempat kamar Bung Karno. Istana Merdeka merupakan tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia yang terletak satu kompleks dengan Istana Negara dan Binagraha, yaitu terletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Istana dengan luas sekitar 2.400 meter persegi ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.W. Van Lansberg pada 1873. Tercatat setelah Presiden pertama Indonesia, Soekarno, barulah Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memilih tinggal di istana. Kini Istana Merdeka ditinggali oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi. Yang menarik, ternyata Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo bukan hanya tinggal, tetapi tidur di bekas ranjang Presiden Soekarno. Diketahui selama ini tak ada presiden yang berani tidur di ranjang kamar sang proklamator itu. Bahkan putri dari Bung Karno, Megawati Soekarno Putri sekalipun. Menurut Ahok,
Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi termasuk salah satu presiden yang berani menempati kamar Bung Karno. Meski banyak informasi tentang bangunan tersebut yang penuh dengan cerita mistis, Jokowi mengaku tidak merasa terganggu oleh cerita-cerita itu. Ia malah merasa nyaman, sebab ia juga pernah tinggal di gedung tua saat ia menjabat sebagai wali kota Solo. Wah, hebat Pak Jokowi, seorang yang berani. Kalau Niza sendiri pun memang penakut. Apakan lagi walaupun ada orang di dalam tempat tersebut, tapi kalau tinggal ataupun tidur di tempat yang pernah orang yang sudah tidak ada tinggal, Niza memang sangat-sangat takut, guys. Kalian macam mana, guys? Apakah kalian berani atau penakut macam Niza? Kenapa nih, guys? Sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara, saat ini Istana Negara menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, antara lain pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara hingga jamuan kenegaraan. Namun ternyata ada sebuah kisah di balik salah satu acara pelantikan resmi di Istana Negara tersebut. Tepatnya saat pengangkatan Albert Hasibuan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk bidang hak asasi manusia pada awal tahun 2012 lalu oleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Usai pelantikan, meja marmer yang dipakai sebagai tempat penandatanganan tiba-tiba pecah dan hancur berkeping-keping seperti habis dipukul dengan benda keras. Peristiwa itu terjadi ketika pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres hendak memindahkan meja marmer setebal 2 cm tersebut. Walau sempat terkejut, acara pelantikan tak terganggu sama sekali. Diketahui alas marmer tersebut terlepas dari meja besi kerangkanya. Namun ternyata ada juga yang mengaitkannya dengan hal-hal metafisika, yang konon pecahnya meja tersebut merupakan teguran dari si penunggu meja marmer bagi sang presiden kala itu. Ataupun mungkin meja tu sudah tua mungkin. Kalian komen di bawah. Pemirsa, Rabu 22 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menggelar jumpa pers perdana sejak dilantik pada 20 Oktober lalu di halaman Istana Kepresidenan. Pohon berusia 144 tahun di Istana Merdeka. Wow, lamanya hidup. Ada yang menarik dalam jumpa pers tersebut. Lokasi yang dipilih sebagai tempat jumpa pers juga tak biasa, yakni di bawah pohon Ki Hujan, nama sebuah pohon jenis tren besi besar yang ditanam di belakang Istana Merdeka. Pohon Ki Hujan ini seperti menjadi saksi bisu atas segala yang terjadi di kompleks kepresidenan itu. Di antaranya saat SBY pernah menerima penyerang kesebelasan nasional Prancis, Zinedine Zidane. Menariknya, Ki Hujan ini ternyata sudah berusia 144 tahun sejak ditanam pada 1870, yang artinya 3 tahun sebelum Istana Merdeka dibangun oleh arsitek Drossares. Meski ditopang oleh sejumlah tiang, pohon ini masih terlihat gagah. Yang menariknya lagi, pohon ini sempat diterjang angin puting beliung yang terjadi di kawasan istana pada 5 Januari 2012 silam. Banyak pohon bertumbangan, namun anehnya Ki Hujan tetap kokoh berdiri. Hanya dedaunannya saja yang rontok dan ranting-ranting kecil yang berjatuhan. Panjang awal nih, pohon nih. Pohon yang membelah kasih. Istana Bogor merupakan salah satu dari 6 istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri dikarenakan aspek historis, kebudayaan, dan faunanya. Namun di balik keunikan itu ternyata ada kisah misteri yang beredar di kalangan masyarakat tentang salah satu patung yang ada di istana yang dibangun pada tahun Guys, Niza perhati istana di Indonesia kelihatan simple dan sangat elegans. Dia tidak menggunakan bermacam perabot untuk menghiasi di dalam tu. Jadi dia betul-betul bagi orang yang macam Niza suka simple dan macam mana minima. Niza memang suka style macam ni. 1744 itu. Konon beredar kisah tentang seorang peserta pendaftaran yang berkunjung ke Istana Bogor dan melakukan hal usil ke salah satu patung perunggu berwujud wanita tanpa busana. Dengan sengaja ia meletakkan bulu-bulu wol, rontokan dari karpet di bagian terlarang tersebut. Esok hari ia terkejut karena bulu-bulu serupa ada di kantung celananya.
Dan ketika makan, ia pun tersedak tanpa sebab, namun yang keluar dari tenggorokannya adalah bulu-bulu karpet tersebut. Kabarnya almarhumah mantan ibu negara, Hartini Soekarno pun sempat mengiyakan bahwa di Istana Bogor terdapat makhluk astral penunggunya. Konon, ia pernah melihat seorang tamu yang tak kasat mata saat memasuki ruangan presiden di istana tersebut. Ini seramnya guys. Meremang bulu Romaniza. Di dekat mana nih? Istana kepresidenan yang berada di Bali, yakni Istana Bali. Tampak Siring, adalah satu-satunya istana kepresidenan Republik Indonesia yang dibangun setelah Indonesia merdeka. Karena kelima istana lainnya, yakni Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas, serta Istana Gedung Agung Yogyakarta dibangun semasa zaman kolonialisme Belanda. Istana Tampak Siring biasanya digunakan oleh presiden untuk beristirahat, melakukan rapat kerja, serta melakukan perundingan luar negeri. Istana Tampak Siring diprakarsai oleh Soekarno dan mulai dibangun pada tahun 1957 hingga tahun 1963. Di istana tersebut terdapat sebuah kamar yang dulu sempat dihuni Soekarno. Konon menurut warga setempat, kamar tersebut hingga kini tidak dihuni dan sengaja dikosongkan karena ada kekuatan mistis yang meliputi ruangan tersebut. Sementara Presiden Indonesia yang datang berkunjung ke istana itu menempati bangunan lain yang tak jauh dari bangunan yang ditempati Soekarno. Aduh, seramnya. Lagi lama kosong, lagi kuat benda-benda di situ, guys. Istana Gedung Agung merupakan salah satu dari 6 istana kepresidenan Republik Indonesia. Istana ini terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di ujung Jalan Malioboro. Gedung yang dibangun oleh seorang arsitek A. Payen ini pernah menjadi saksi sejarah ketika Bung Karno berkantor di sana saat Yogyakarta menjadi ibu kota baru Republik Indonesia. Karena merupakan bangunan tua, banyak rumor beredar mengenai kisah mistis di balik bangunan bergaya Eropa itu. Kabarnya di istana tersebut sempat terjadi gangguan-gangguan makhluk gaib. Maka dari itu seorang paranormal pernah dimintai tolong oleh Pas Pampres. Menurutnya, hal yang dianggap mengganggu tersebut berasal dari kekuatan kitab Stambul yang sering berpindah-pindah secara misterius di sekitar istana. What? Di Istana Gedung Agung yang bernama Loji Kebon itu kerap terdengar suara prajurit baris berbaris, walau tak ada yang sedang melakukan baris berbaris. Seramnya. Kita pandai berubah-ubah kedudukan. Pindah-pindah tempat. Itulah 7 peristiwa aneh yang pernah terjadi di Istana Kepresidenan Indonesia versi on the spot. Oke guys, itu dia 7 peristiwa aneh di kepresidenan Indonesia yang Niza paling rasa macam-macam seram, macam takut adalah yang apa tuh, yang last sekali, yang dia punya kitab tuh pandai berpindah-pindah kedudukan. Jadi memang peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara aneh itu memang kita di dunia manusia nih memang ada yang makhluk lain selain daripada kita yang tinggal bersama dengan kita. Cuma ada beberapa orang sahaja yang istimewa. Tidak ramai orang yang mempunyai keistimewaan melihat dapat melihat benda-benda halus, benda-benda gaib ni kan. Jadi Niza walaupun Niza tidak berani cakap lebih-lebih sebab benda-benda halus ni ataupun perkara gaib ni kita tidak boleh cakap lebih. Jadi semua itu adalah daripada Allah bagi Niza. Terima kasih guys tengok Niza punya reaction. Sebenarnya Niza kalau yang perkara-perkara mistis tu memang Niza kurang berani untuk tengok. Apalagi kalau seorang-seorang, tidak digalakkan ya guys. Tengok seorang-seorang nanti adalah yang. Jadi itu dia guys. Jumpa lagi. Bye.